Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin, sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sejarah atau kisah salah satu nabi dan rasul mulia, yaitu kisah tentang Nabi Daud alaihissalam. Kisah Nabi Daud alaihissalam ini disebutkan Allah Subhanahu wa taala di beberapa surat di dalam Al-Qur'an. Di antaranya Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah, surat Al-Anbiya, surat An-Naml, surat Saba, dan surat Shad. Lalu siapakah Daud alaihissalam ini? Para ahli sejarah menyebutkan pada awalnya beliau adalah seorang pemuda yang hidup sederhana dan bekerja sebagai pengembala domba. Kemudian Allah berikan kepadanya dua kemuliaan, yaitu Allah menjadikannya seorang raja sekaligus seorang nabi dan utusan Allah. Jadi kisah ini adalah tentang seorang laki-laki pertama yang mengumpulkan dua status kemuliaan. Dia seorang raja yang besar sekaligus dia seorang nabi dan rasul Allah. Dan sebelum kita membahas kisah Nabi Daud alaihissalam ini lebih jauh, maka kita awali dengan pembahasan kisah tentang Raja Talut dan Jalut. Karena pada kisah inilah awal kemunculan Nabi Daud alaihissalam. Ma'asyiral muslimin, sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Musa alaihissalam wafat, maka kenabian dan kepemimpinan Bani Israel ini dipegang oleh Yusha bin Nun. Saat itu Bani Israel dikuasai oleh Al-Jabbarin, yaitu pasukan yang sangat bengis dan zalim, yang ketika itu sedang menguasai Baitul Maqdis. Yusha bin Nun kemudian mempersiapkan pasukannya dengan mengumpulkan kaum Bani Israel untuk berperang membebaskan Baitul Maqdis dari Al-Jabbarin. Yusha bin Nun dan pasukannya akhirnya bergerak untuk bertempur membebaskan Baitul Maqdis, dan pertempuran sengit pun dimulai. Dan atas pertolongan Allah, Al-Jabbarin atau pasukan yang bengis dan kejam itu dapat dikalahkan oleh pasukan Yusha bin Nun, sehingga Baitul Maqdis jatuh ke tangan Bani Israel. Kaum Bani Israel akhirnya tinggal di Palestina dengan kehidupan yang tentram, aman, sentosa dengan menjalankan syariat Allah. Tahun berganti tahun, kemudian Allah Subhanahu wa taala mewafatkan Yusha bin Nun hingga generasi berganti generasi dan seterusnya, hingga kejahilan dan kebodohan kembali merebak. Kaum Bani Israel kembali kepada masa-masa sebelumnya, yaitu kembali melakukan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Mereka kembali bermaksiat, bahkan mereka kembali melakukan perbuatan kekufuran. Dan merupakan sunatullah, ketika suatu kaum berpaling dari peringatan Allah dan juga Rasulnya, maka Allah akan mengingatkan dan memberi teguran kepada mereka. Allah akan menimpakan bala dan ujian kepada mereka. Dan benar saja, ketika kaum Bani Israel berpaling dari peringatan Allah dan Rasulnya, maka Allah mengutus suatu kaum yang bengis dan jahat kepada mereka. Pasukan yang bengis dan jahat itu kemudian membantai kaum Bani Israel dan menawan anak-anak mereka, kemudian mengusir mereka dari Palestina. Kaum yang bengis itu kemudian merampas peti kayu kebanggaan kaum Bani Israel, simbol jati diri kaum Bani Israel. Peti kayu tersebut adalah tabut yang di dalamnya berisi sebagian gulungan-gulungan Taurat, berisi peninggalan Nabi Musa dan Harun alaihi wassalam, seperti pakaian Nabi Musa, pakaian Nabi Harun, bahkan disebutkan di dalamnya terdapat juga tongkat Nabi Musa alaihissalam, yang dengannya ketika itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala Nabi Musa alaihissalam dapat membelah lautan. Setelah Bani Israel terusir dari tempat tinggal mereka oleh musuh-musuh mereka, maka Bani Israel kembali menjadi bangsa yang jatuh hina dan kehilangan jati diri mereka. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali mengangkat nabi yang baru buat mereka, yang oleh ahli tafsir nabi tersebut bernama Samuel. Ada yang mengatakan dia bernama Syamrun, namun yang masyhur bahwa dia bernama Samuel. Ma'asyiral muslimin, sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengangkat nabi untuk Bani Israel,
Maka kemudian para pemuka atau pembesar kaum Bani Israel datang kepada nabi mereka, yaitu kepada Nabi Samuel alaihissalam. Mereka meminta kepada Nabi Samuel agar diangkat seorang raja untuk mereka yang akan mempersatukan mereka dan memimpin mereka untuk berperang di jalan Allah. Kisah ini disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 246 sampai 251. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walam tara ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa." Tidakkah kamu perhatikan para pemuka atau pembesar-pembesar Bani Israel setelah Musa wafat? Idz qalu li nabiyyin lahum ib'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Ketika mereka berkata kepada seorang nabi mereka, yaitu kepada Nabi Samuel, "Angkatlah kepada kami seorang raja, kami akan berperang di jalan Allah." Maka Nabi Samuel alaihissalam menjawab permintaan Bani Israel, "Qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu." Jangan-jangan jika diwajibkan atas kalian berperang, kalian tidak akan mau berperang. Jadi Nabi Samuel meragukan kesiapan Bani Israel. Beliau khawatir ketika kewajiban perang itu telah diturunkan kepada mereka, yaitu kepada Bani Israel, mereka akan enggan melaksanakannya. Namun Bani Israel tetap menyatakan kesiapan untuk berperang dengan berkata, "Qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillahi wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina." Kaum Bani Israel menjawab, "Mengapa kami tidak akan berperang di jalan Allah, sedangkan kami telah terusir dari kampung halaman kami dan dipisahkan dari anak-anak kami?" Falamma kutiba alaihimul qitalu tawallau illa qalilan minhum. Tetapi ketika perang itu diwajibkan atas mereka, mereka berpaling kecuali sebagian kecil dari mereka yang mau berperang. Wallahu alimum bidzalimin, dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim. Jadi ketika kewajiban berperang itu turun dan diwajibkan kepada kaum Bani Israel untuk berperang, mereka malah enggan untuk berperang. Mereka malah memilih mundur dan hanya sedikit dari mereka yang mau berperang. Akhirnya Nabi Samuel berdoa dan kemudian Allah utus seorang raja untuk berperang bersama mereka, dan raja tersebut adalah Talut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atsa lakum Taluta malika." Dan Nabi Samuel berkata kepada Bani Israel, "Sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi raja bagi kalian." Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahakkum bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Bani Israel berkata, "Bagaimana Talut memperoleh kerajaan atas kami, sedangkan kami lebih berhak atas kerajaan itu daripadanya, dan dia tidak diberi kekayaan yang banyak." Jadi Talut ini adalah orang miskin dan bukan berasal dari suku yang mempunyai keturunan raja. Di zaman itu, seorang raja harus dari keturunan raja, tetapi Talut ini bukan dari keturunan raja, sehingga Bani Israel menolaknya dan tidak mau mengakui kepemimpinannya. Dan karena Talut itu juga orang miskin, maka Bani Israel berpikir, bagaimana mungkin orang seperti dia bisa diangkat menjadi raja? Inilah brengseknya Bani Israel, minta diangkat seorang raja, kemudian Allah mengangkat raja untuk mereka, mereka malah menolaknya. Mereka protes, mana mungkin orang yang tidak mempunyai kekayaan bisa menjadi raja? Raja itu harusnya kaya dan dari keturunan terhormat. Kemudian Nabi Samuel berkata kepada kaum Bani Israel, "Qala innallaha astafahu alaikum wajadahu bastatan fil ilmi wal jism." Allah telah memilih Talut untuk menjadi raja bagi kalian dan memberi kelebihan ilmu dan kekuatan fisik. Wallahu yu'ti mulkahu may yasha. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah memberikan kerajaannya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas, Maha mengetahui. Jadi Nabi Samuel menjelaskan kepada Bani Israel bahwa dipilihnya Talut sebagai raja bukan semata-mata karena keturunannya, tetapi karena dia memiliki ilmu pengetahuan dan kekuatan fisik. Dan di samping itu, Allah telah memilih Talut untuk menjadi raja, dan Allah berhak memberi kekuasaan kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Ma'asyiral muslimin, sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Talut ini mempunyai 3 keutamaan. Keutamaan yang pertama,
Allah memilih dia menjadi raja. Yang kedua, Allah memberinya ilmu pengetahuan. Dan keutamaan yang ketiga, Allah memberinya kekuatan fisik. Jadi Talut ini dipilih langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi raja Bani Israel. Kemudian Allah memberinya ilmu pengetahuan yang luas, sehingga Talut ini di samping menjadi raja, beliau juga merupakan seorang yang sangat cerdas. Di samping itu Allah memberinya badan yang kekar dan kuat. Maka dengan 3 keutamaan yang dimiliki Talut ini, seharusnya Bani Israel setuju dengan pengangkatan Talut sebagai raja. Namun mereka tetap menolaknya. Inilah Bani Israel, kaum yang keras kepala dan suka menentang. Dan untuk menguatkan kedudukan Talut sebagai raja, maka Nabi Samuel mendatangkan sebuah bukti kepada Bani Israel dengan berkata kepada mereka, sesungguhnya tanda Talut akan menjadi raja ialah kembalinya tabut kepadamu. Di dalamnya terdapat sakinah, yaitu ketenangan dari Tuhanmu, dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun. Tabut itu dibawa malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagimu jika kamu orang yang beriman. Surat Al-Baqarah ayat 248. Menurut sebagian ahli tafsir, bahwa yang dimaksud tabut adalah kotak tempat penyimpanan kitab Taurat yang di dalamnya mengandung keberkahan dan ketenangan kepada Bani Israel yang sebelumnya dirampas oleh musuh-musuh mereka. Tabut itu akan dibawa oleh malaikat. Disebutkan dalam kisah Israiliyat, malaikat mengambil tabut dari musuh Bani Israel, kemudian diterbangkan di antara langit dan bumi, kemudian turun di hadapan Talut, yang ketika itu Talut sedang ceramah di depan kaum Bani Israel. Sehingga dengan turunnya tabut dari langit, maka Bani Israel percaya bahwa Talut itu adalah seorang raja. Dengan turunnya tabut dari langit, barulah Bani Israel tunduk dan mengakui Talut sebagai raja yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mereka. Setelah Bani Israel mengakui Talut sebagai raja, maka keluarlah Talut membawa bala tentaranya menuju Baitul Maqdis untuk bertempur melawan pasukan yang dipimpin Jalut. Di tengah perjalanan, mereka melewati sebuah sungai yang oleh para ulama tafsir disebutkan bahwa sungai tersebut adalah Sungai Ardan. Sebelum pertempuran besar terjadi, Talut menguji kesetiaan pasukannya. Ia membawa mereka menuju sebuah sungai dan melarang mereka untuk minum air sungai tersebut kecuali hanya 1 cidukan tangan. Siapa yang meminumnya lebih dari 1 cidukan tangan, maka tidak akan diizinkan untuk ikut dalam pertempuran. Akhirnya, banyak dari mereka yang tidak tahan dan melanggar perintah tersebut. Banyak dari bala tentaranya Talut yang minum air sungai lebih dari 1 cidukan tangan, sehingga mereka tidak diperbolehkan untuk ikut dalam pertempuran. Akhirnya, hanya tersisa sedikit pasukan yang benar-benar setia kepada Talut, yaitu kurang lebih sekitar 300 pasukan. Wallahu a'lam. Kemudian Raja Talut bersama bala tentaranya yang tinggal sedikit itu, mereka menyeberangi sungai, dan setelah menyeberangi sungai, mereka melihat pasukan musuh yang jumlahnya sangat besar. Hal ini membuat nyali pasukan Talut menjadi ciut dan gentar, karena mereka merasa bahwa jumlah mereka sangat sedikit dan lemah. Sementara jumlah pasukan musuh, yaitu pasukan Jalut dan tentaranya, sangat begitu banyak. Maka pasukan Talut merasa minder dan tidak percaya diri. Mereka merasa bakal tidak mampu mengalahkan pasukan Jalut. Mereka berkata, La taqata lana al-yaum bijaluta wa junudi. Kami tidak kuat lagi pada hari ini melawan Jalut dan bala tentaranya. Namun di antara mereka ada pasukan yang memiliki keimanan dan ketabahan yang kuat. Mereka yang kuat imannya membangkitkan semangat pasukan lainnya dengan mengatakan bahwa betapa banyak kelompok yang jumlahnya sedikit dapat mengalahkan kelompok yang jumlahnya begitu banyak atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah wallahu ma'as-sabirin. Berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah, dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Akhirnya nyali pasukan Talut kembali kuat lagi karena termotivasi. Kemudian mereka maju untuk melawan Jalut dan pasukannya, dan sebelum maju bertempur, Raja Talut dan pasukannya berdoa,
Rabbana afriq alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, kukuhkanlah langkah kami, dan tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Setelah berdoa, Raja Tolut dan pasukannya pun maju dan akhirnya pertempuran dimulai. Jalut yang berbadan besar berdiri di depan pasukannya yang begitu banyak, mengajak mubarozah atau perang tanding, yaitu menantang siapapun dari Bani Israel untuk melawannya dalam duel 1 lawan 1. Namun tidak ada yang berani menghadapi Jalut, karena ukuran tubuh Jalut ini sangat besar dan kekuatannya yang sangat menakutkan. Sebelum peperangan terjadi, Raja Tolut mengumumkan sayembara bahwa siapa yang berhasil membunuh Jalut, maka dia akan dinikahkan dengan putrinya serta akan diberikan jabatan dalam pemerintahannya. Tiba-tiba dalam barisan Tolut keluarlah sosok pemuda yang badannya tidak besar tetapi penuh dengan keberanian. Dia pun maju ke depan menawarkan dirinya untuk melawan Jalut yang tubuhnya begitu besar. Siapakah dia? Dialah Daud alaihissalam. Dari sinilah awal kemunculan kisah Nabi Daud alaihissalam. Ma'asyiral muslimin, sahabat Bijar Studio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Raja Tolut awalnya ragu melihat Daud yang berbadan kecil dan tanpa perlengkapan perang yang memadai mampu melawan Jalut. Namun Daud alaihissalam meyakinkan Tolut bahwa dengan izin Allah ia akan mengalahkan Jalut. Daud membawa ketapel dan beberapa batu sebagai senjatanya, dan dengan keyakinan penuh kepada Allah, Daud maju ke medan perang dan menghadapi Jalut. Ketika Jalut bergerak maju untuk menyerang, Daud dengan cepat melemparkan batu dari ketapelnya. Batu itu melesat dengan kecepatan tinggi dan tepat mengenai kepala Jalut. Jalut pun jatuh tersungkur ke tanah, tak bergerak dan kemudian tewas. Pasukan Jalut yang melihat pemimpin mereka tewas, nyali mereka menjadi ciut, mereka kebingungan hingga barisan mereka menjadi kocar-kacir. Sampai akhirnya tentara Jalut yang begitu besar hingga ribuan jumlahnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala dapat dikalahkan oleh pasukan Tolut, walau jumlah pasukan Tolut hanya sedikit. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah wallahu ma'as sabirin. Betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah, dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Maka kemenangan pun berada di tangan Raja Tolut dan pasukannya, yaitu kemenangan berada di tangan kaum Bani Israel, hingga panji-panji keimanan berhasil ditegakkan di atas puing-puing kekufuran dan penyembahan terhadap berhala. Setelah pertempuran melawan Jalut selesai, Daud pun menjadi pahlawan yang terkenal di kalangan Bani Israel karena telah berhasil membunuh Jalut yang bengis yang sangat ditakuti. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Nabi Daud alaihissalam berperawakan pendek, bermata biru, berambut tipis, dan berhati suci. Meskipun Nabi Daud bertubuh pendek, namun beliau seorang pemberani yang mampu mengalahkan Jalut yang bertubuh besar. Ma'asyiral muslimin, sahabat Bijar Studio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Raja Tolut sangat terkesan dengan keberanian Daud, dan karena sebelumnya Tolut sudah mengumumkan sayembara bahwa siapa yang berhasil membunuh Jalut, maka dia akan dinikahkan dengan putrinya serta akan diberikan jabatan dalam pemerintahannya. Maka untuk memenuhi janjinya tersebut, akhirnya Raja Tolut menikahkan putrinya dengan Daud dan memberinya kedudukan dalam kerajaan. Setelah itu, kedudukan Daud menjadi lebih terhormat di kalangan Bani Israel. Bahkan lama-kelamaan pamornya Daud lebih besar dibandingkan Tolut sendiri. Selang beberapa waktu, akhirnya Raja Tolut meninggal dunia dan kedudukan raja diserahkan kepada Daud alaihissalam. Setelah Daud alaihissalam menjadi raja, maka kemudian Allah menurunkan wahyu kepada Daud alaihissalam dan kemudian Allah menjadikannya seorang nabi. Maka jadilah Daud alaihissalam laki-laki pertama yang mengumpulkan dua kemuliaan, yaitu kemuliaan menjadi seorang raja sekaligus menjadi seorang nabi dan rasul Allah. Padahal sebelumnya Allah memberikan kenabian itu pada seseorang dalam satu keturunan dan kerajaan pada keturunan yang lain. Tetapi Nabi Daud alaihissalam ini berbeda.
beliau diberikan Allah kenabian dan juga diberikan kerajaan. Ma'asyiral muslimin, sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Daud alaihissalam diberikan banyak keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah sebutkan dalam surat Shad ayat yang ke-18 dan 19, Inna sakharnal jibala ma'hu yusabbihna bil 'ashyi wal isyraq. Sungguh kamilah yang menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama Daud pada waktu petang dan pagi. Wat tayra mahsyurah kullul lahu awwab. Dan kami tundukkan pula burung-burung dalam keadaan terkumpul, masing-masing sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keistimewaan Nabi Daud alaihissalam salah satunya adalah ketika Nabi Daud alaihissalam bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala, maka gunung-gunung dan burung-burung semuanya ikut bertasbih dan Nabi Daud alaihissalam bisa mendengarkan tasbih mereka. Keistimewaan Nabi Daud alaihissalam yang selanjutnya adalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab untuk Nabi Daud alaihissalam, yaitu kitab Zabur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ataina Dawuda zabura," dan kami berikan Zabur kepada Daud. Imam Ahmad menyatakan bahwa Zabur diturunkan di bulan Ramadan. Di dalamnya terkandung nasihat-nasihat dan hukum-hukum. Dan ketika Daud alaihissalam membaca kitab Zabur, keluarlah dari lisan Nabi Daud alaihissalam suara yang sangat merdu dan indah yang belum pernah diberikan Allah kepada seorang pun selainnya. Dan karena saking indahnya bacaan Nabi Daud alaihissalam, sehingga apabila dia sedang membaca kitab Zabur, maka burung-burung berhenti di udara mengikuti bacaan Nabi Daud alaihissalam. Kemudian burung-burung itu ikut bertasbih. Demikian juga dengan gunung-gunung, mereka mengikuti bacaan Nabi Daud alaihissalam dan bertasbih setiap kali beliau bertasbih di setiap waktu pagi dan petang. Keindahan suara Nabi Daud alaihissalam ini tersohor hingga di zaman Nabi Muhammad SAW. Karena itu, apabila ada seseorang yang memiliki suara yang sangat indah serta merdu, maka hal tersebut akan diumpamakan dengan suara Nabi Daud alaihissalam. Imam Ahmad meriwayatkan dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW pernah mendengar suara Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu yang sedang membaca Al-Quran. Maka beliau bersabda, "Laqad utiya hadha mizmaron min mazamiri ali Dawud alaihi salam." Sungguh dia Abu Musa telah diberikan seruling dari seruling-seruling keluarga Daud alaihissalam. Hadis ini sahih dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Selain memiliki suara merdu, Nabi Daud alaihissalam juga diberi kelebihan Allah dapat membaca kitab Zabur dengan sangat cepat. Suatu ketika Nabi Daud alaihissalam pernah memerintahkan untuk mempersiapkan pelana kudanya. Dan untuk mempersiapkan pelana kuda itu tentu tidak membutuhkan waktu yang lama. Namun di sela-sela waktu tersebut, manakala Nabi Daud alaihissalam menunggu pelana kudanya disiapkan, beliau telah menghatamkan bacaan kitab Zabur. Luar biasa keberkahan waktu. Waktu yang sangat singkat terasa bagi Daud alaihissalam waktu yang lama, sehingga dia bisa menghatamkan Zabur. Inilah keberkahan waktu yang diberikan Allah kepada Daud alaihissalam. Keistimewaan Nabi Daud alaihissalam yang selanjutnya adalah Nabi Daud mempunyai kemampuan menyelesaikan perselisihan dengan tepat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Shad ayat 20, "Wa syaddadna mulkahu wa atainahul hikmata wa faslal khitab." Dan kami kuatkan kerajaannya dan kami berikan hikmah kepadanya serta kebijaksanaan dalam memutuskan perkara. Kerajaan Nabi Daud alaihissalam semakin kuat kedudukannya di tengah Bani Israel setelah mereka menyaksikan kemampuannya dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi di kalangan rakyatnya. Diriwayatkan bahwa suatu hari ada dua orang yang saling berselisih mendatangi Nabi Daud alaihissalam. Salah satunya menuduh temannya telah merampas sapinya. Namun pihak tertuduh mengingkari tuduhan tersebut. Nabi Daud alaihissalam meminta waktu untuk memberi keputusan hingga datang waktu malam. Ketika waktu malam tiba, Allah mewahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam untuk menghukum mati si penuduh. Maka di pagi harinya Nabi Daud alaihissalam berkata kepada si penuduh, "Sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepadaku untuk membunuhmu."
Tidak ada jalan lain, aku harus membunuhmu. Kemudian Nabi Daud bertanya kepada si penuduh, apa sesungguhnya yang terjadi terkait dengan tuduhanmu itu? Penuduh itu menjawab, demi Allah wahai Nabi Allah, sungguh aku jujur terhadap apa yang aku tuduhkan. Akan tetapi sebelum itu aku memang telah membunuh bapak orang tersebut. Maka kemudian Nabi Daud alaihissalam memerintahkan untuk menghukum mati orang tersebut. Wallahu a'lam. Keistimewaan Nabi Daud alaihissalam yang selanjutnya adalah Nabi Daud alaihissalam diberi Allah subhanahu wa ta'ala mukjizat, yaitu kemampuan melunakkan besi dengan tangannya tanpa perlu dipanaskan atau dipukul. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Saba ayat 10 dan 11, walaqad atayna Dawuda minna fadla ya jibalu awwibi ma'hu wat-tayr wa alanna lahul hadid. Dan sungguh telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami. Kami berfirman, wahai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud, dan kami telah melunakkan besi untuknya. Anikmal sabighati wa qaddir fis sardi. Wahai Daud, buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya. Disebutkan bahwasanya Daud alaihissalam mampu memproduksi banyak sekali perkakas atau alat-alat dari besi dengan sangat mudah, dan dengan izin Allah besi-besi itu hanya dibekang Nabi Daud alaihissalam dan langsung menjadi lunak tanpa harus dipanaskan terlebih dahulu dan dipukul. Keistimewaan Nabi Daud alaihissalam selanjutnya adalah Nabi Daud alaihissalam tidak makan sesuatu kecuali dari hasil tangannya sendiri. Dan ini adalah penghasilan yang terbaik, yaitu penghasilan yang kita hasilkan dari jerih payah tangan kita sendiri, dari hasil keringat kita sendiri, tentunya dari yang halal. Nabi Muhammad SAW juga memuji tentang ibadah Nabi Daud alaihissalam yang begitu luar biasa. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, solat yang paling dicintai Allah adalah solat Daud, dan puasa yang paling dicintai Allah adalah puasa Daud. Beliau tidur separuh malam, lalu solat sepertiganya, kemudian tidur lagi seperenamnya. Beliau berpuasa sehari dan berbuka sehari. Seperti apa Nabi Daud alaihissalam melakukan sholat? Beliau tidur di awal malam, kemudian beliau bangun di pertengahan malam, kemudian beliau mengerjakan sholat, kemudian beliau tidur lagi di seperenam malam yang terakhir. Demikian pula puasanya Nabi Daud alaihissalam. Beliau berpuasa sehari dan berbuka sehari. Misalkan hari ini beliau berpuasa, besoknya beliau tidak berpuasa, besoknya lagi berpuasa, dan besoknya lagi beliau tidak berpuasa, demikian seterusnya. Ini adalah puasa yang terbaik dan tidak ada puasa sunnah yang lebih baik daripada itu, kata Rasulullah SAW. Masirul muslimin, sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Nabi Daud alaihissalam memiliki 100 istri, sedangkan Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki 1000 istri. Nabi Daud alaihissalam meninggal dunia di usia 100 tahun. Padahal sebenarnya jatah umur beliau adalah 60 tahun. Lantas bagaimana bisa Nabi Daud alaihissalam diwafatkan di usia yang ke-100 tahun? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam sunahnya dengan sanadnya hasan, Rasulullah SAW bersabda, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihissalam, maka Allah Subhanahu wa taala mengusap punggung Adam alaihissalam, lalu dari punggung Adam alaihissalam tersebut berjatuhanlah setiap jiwa yang Allah ciptakan dari keturunan Adam alaihissalam sampai hari kiamat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan kilatan cahaya dari kedua mata setiap jiwa tersebut. Kemudian jiwa-jiwa yang bercahaya tersebut dihadapkan kepada Adam alaihissalam. Lantas Adam alaihissalam bertanya, wahai Rabbku, siapa mereka ini? Allah Subhanahu wa taala menjawab, mereka ini semua adalah keturunanmu. Adam lantas melihat ada satu jiwa yang membuat dia kagum. Cahayanya membuat Nabi Adam kagum. Lantas Adam alaihissalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Rabbku, siapakah dia? Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, dia ini adalah seorang laki-laki dari keturunanmu nanti di akhir zaman, namanya adalah Daud. Adam kembali bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Rabbku,
berapa jatah umur yang engkau berikan untuknya? Allah Subhanahu wa taala menjawab, 60 tahun. Kemudian Nabi Adam alaihissalam mengatakan, wahai Rabbku, tambahkan untuknya usia 40 tahun, ambil dari jatah umurku. Maka ketika jatah usia Adam alaihissalam telah habis, datanglah malaikat maut kepada Adam. Adam alaihissalam kemudian mengatakan, bukankah sisa umurku masih 40 tahun lagi? Ternyata Nabi Adam alaihissalam lupa bahwa umur 40 tahun yang dimilikinya telah diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian malaikat maut tersebut mengingatkan Adam, bukankah engkau telah memberikan jatah usiamu selama 40 tahun kepada Daud? Maka berdasarkan hadis ini, Nabi Daud alaihissalam diwafatkan Allah Subhanahu wa taala di usianya yang ke-100 tahun. Dari hadis ini juga kita bisa mengetahui bahwasanya Daud alaihissalam adalah anak keturunan Adam alaihissalam yang sangat istimewa, sampai-sampai Nabi Adam alaihissalam meminta kepada Allah memberikan jatah umurnya 40 tahun untuk Daud alaihissalam. Lantas bagaimana kisah wafatnya Nabi Daud alaihissalam? Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi Daud alaihissalam terkenal sebagai seorang yang sangat penyemburu. Jika dia hendak keluar rumah, maka dia mengunci pintu rumahnya rapat-rapat dan tidak membiarkan seorang pun dari luar bisa masuk menemui keluarganya sampai Nabi Daud alaihissalam pulang kembali ke rumah. Pada suatu hari, Nabi Daud alaihissalam keluar rumah dan beliau mengunci pintu dan jendelanya dengan rapat-rapat. Istri beliau yang berada di dalam melihat sekeliling di dalam rumahnya. Tiba-tiba dia melihat ada seorang yang berdiri di tengah rumahnya, padahal semua pintu terkunci. Istri Nabi Daud sangat terkejut. Lantas dia berkata kepada penghuni rumah dan pelayan yang berada di dalam rumah, bagaimana orang itu bisa masuk ke dalam rumah padahal rumahnya terkunci? Demi Allah, Nabi Daud alaihissalam pasti akan marah dan murka. Maka kemudian datanglah Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud terkejut tatkala melihat ada orang lain yang sedang berdiri di tengah dalam rumahnya. Maka Nabi Daud alaihissalam bertanya kepadanya, siapa engkau? Dia berkata, aku adalah orang yang tidak takut dengan raja dan tidak ada penghalang yang dapat mencegahku. Maka Nabi Daud alaihissalam berkata, kalau begitu, demi Allah, engkau adalah malakul maut. Selamat datang dengan ketetapan Allah. Tak lama kemudian, ruh Nabi Daud alaihissalam dicabut dan wafatlah Nabi Daud alaihissalam. Setelah Nabi Daud alaihissalam wafat, maka jenazahnya diurus oleh putranya, yaitu Sulaiman alaihissalam, yang nantinya beliau akan menjadi seorang nabi dan raja yang mampu menguasai bahasa binatang dan mampu menundukkan bangsa jin. Ketika Nabi Daud alaihissalam dikafani dan pengurusan jenazah telah selesai dan matahari tepat berada di atas, maka Nabi Sulaiman alaihissalam berkata kepada burung-burung, naungi Daud. Lalu burung-burung itu menaungi jasad Nabi Daud alaihissalam sehingga bumi menjadi gelap. Lalu Sulaiman alaihissalam berkata lagi kepada burung-burung itu, kempitkan satu sayapnya. Wallahu a'lam. Inilah akhir kisah kehidupan Nabi Daud alaihissalam, seorang raja yang sangat berkuasa sekaligus seorang nabi, seorang yang sangat tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa bertasbih, yang sangat soleh dan sangat kuat keimanannya dan ketakwaannya kepada Allah Tabarakallahu taala.